Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, CPNS dari Winaraniri Banda Aceh. Sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh tahun 2021. Nah, pada video ini saya akan memaparkan tentang salah satu dari kedudukan atau manajemen dari ASN, yaitu sebagai whole of government. Nah, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman semua pernahkah mendengar istilah whole of government? Nah, istilah ini seperti dari namanya ya, dari istilahnya berarti berkaitan sama pemerintahan. Nah, berarti di situ ASN berkedudukan sebagai suatu bentuk kolaborasi ya antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, itu diatur sebagai salah satu dari manajemen dan kedudukan ASN dalam NKRI. Nah, yang akan kita bahas pada video ini ada tiga hal. Yang pertama yaitu konsep WOG, yang kedua adalah konsep WOG dalam pelayanan publik, dan yang ketiga adalah kasus WOG baik itu bad dan practice dan bad practice. Ada bad practice, ada juga best practice. Nah, untuk ketiga ini, oh ya, untuk WOG itu kita singkat dengan WOG ya, artinya adalah whole of government. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep WOG itu sendiri apa. Jadi, kita berkaca dari fungsi aparatur sipil negara terlebih dahulu ya. Yang tugas atau fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik yang pertama, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi ASN ini, maka ini menjadi suatu tolak ukur atas pelaksanaan tugas ASN dalam menjalankan nilai-nilai dasar ASN dan menimbang bagaimana perannya dan kedudukannya dalam NKRI. Dan ini nanti akan berpengaruh bagaimana seorang ASN itu berkolaborasi dengan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjalankan suatu fungsi dari aparatur sipil negara. Apakah itu melakukan kolaborasi dengan lembaga internal ataupun lembaga eksternal? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk menjadi perekat antara pemersatu bangsa. Dan juga tentunya bisa menjadi suatu pendorong ya agar pendukung pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku wewenang kebijakan. Nah, di tahap ini perlu dijelaskan bahwa ketiga hal ini tidak boleh ada yang hilang atau hilang dari satu elemennya. Baik itu pelaksana kebijakan publik, ataupun pelayanan publik, ataupun perekat pemersatu bangsa, itu semua adalah terhimpun menjadi satu konsep dari whole of government. Nah, jadi whole of government itu adalah bagaimana seorang ASN itu menunjukkan sikap kolaborasi ya antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya guna untuk meningkatkan ketiga fungsi dari ASN tersebut. Gimana sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita lihat ke yang berikutnya. Jadi sebenarnya apa sih itu whole of government atau WOG? Ada dua istilah yang saya kutip di sini ya, yaitu dari USIP, yang pertama USIP, menjelaskan bahwa whole of government itu adalah sebuah pendekatan ya, sebuah approach yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari suatu instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti bagaimana kolaborasi dari setiap instansi itu tujuannya untuk memaksimalkan suatu tujuan bersama. Tujuannya ya tiga dari fungsi ASN yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian kerjasama antar instansi, kemudian aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Jadi bagaimana ketika suatu lembaga pelayanannya jadi melemah atau kurang prima, maka itu bisa diselesaikan dengan cara ya melakukan kerjasama, melakukan studi banding misalnya, melakukan training oleh lembaga yang khusus mengelola training untuk pelayanan publik. Jadi bentuk kolaborasi seperti ini akan membantu suatu lembaga bisa meningkatkan atau bisa merefleksikan ya bagaimana pelayanan mereka. Itu yang pertama menurut USIP. Lalu yang kedua yaitu menurut laporan APSC. Nah, di sini disebutkan bahwa whole of government itu adalah sebuah agen layanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah. Ini adalah merupakan suatu bentuk bagaimana pemerintah memberikan respon ya atau suatu sikap yang membuat mereka tidak lantas hanya diam saja ketika melihat suatu pelayanan publik itu
tidak tidak maksimal ya. Semua itu adalah untuk membuat agar pelayanannya menjadi lebih bagus gitu. Nah, kemudian dari hal ini semua kita akan perlu mempertanyakan mengapa jadi perlu ada whole of government. Nah, alasannya ada 3. Yang pertama karena ada isu keberagaman, kemudian karena ada perkembangan teknologi dan informasi, lalu juga karena ada dorongan publik untuk kinerja yang good government. Jadi masyarakat itu juga memberikan suatu reaksi ya ketika mereka mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Mereka akan memberikan suatu kritik dan saran, maka pemerintah perlu terbuka untuk hal ini. Nah, kemudian dari situ pemerintah mulai melakukan evaluasi dan mulai merasa bahwa oh ternyata perlu melakukan suatu kolaborasi dengan instansi yang lain guna untuk meningkatkan pelayanan yang mereka berikan. Misalnya di rumah sakit hari ini, yaitu banyak pelayanan yang ternyata pelayanan itu juga bekerja sama dengan misalnya dengan teknologi dan informasi agar pelayanan lebih cepat. Misalnya sekarang udah bisa buat kartu online atau sekarang contohnya ada e-tilang. Itu kan bentuk kerjasama dengan teknologi dan informasi. Jadi kita adaptif sebagai seorang ASN itu perlu adaptif, harus beradaptasi dengan cepat pada perkembangan zaman. Jadi nggak boleh di saat dunia sudah semaju ini terus satu lembaga start dan berhenti pada cara-cara yang klasik, cara-cara tradisional. Itu udah lambat dan masyarakat juga tidak sabar untuk menunggu pelayanan yang lambat. Jadi perlu pelayanan yang cepat dan itu tuh berkaitan sama etika publik. Karena etika publik itu adalah etika yang mengatur bagaimana seorang ASN memberikan pelayanan publik yang cepat, kemudian tepat dan berguna, berdaya guna. Jadi nggak boleh lambat-lambat. Nah, itu tujuan dari adanya whole of government atau etika publik itu. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Udah saya jelaskan tadi ya. Jadi bisa karena respon dari pemerintah yang terintegrasi, kemudian bisa menghilangkan ego sektoral. Jadi nggak boleh satu sektor dia merasa bahwa dia hanya melakukan kerja di bidangnya saja, nggak boleh kolaborasi sama lain. It's not like that ya. Jadi bukan seperti itu cara berpikirnya. If you are to be a good ASN, maka kita harus bisa menunjukkan sikap terbuka dan mau untuk belajar. Ada willing to learn. Jadi ada keinginan untuk belajar tuh harus mau. Jadi nggak boleh ada ego sektoral itu sendiri. Kemudian kerjasama antar instansi pemerintah, kemudian kolaborasi, koordinasi, sinergitas. Jadi ini semua adalah bentuk cara melaksanakan whole of government. Jadi ada 6 kata kunci, ada kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Jadi ke-6 ini adalah suatu poin-poin penting yang menjadi tolak ukur dilaksanakannya suatu whole of government. Oke, kemudian kita lihat yang kedua, WOG dalam pelayanan publik. Jadi bagaimana sih pelayanan publik itu sebenarnya? Nah, praktiknya itu secara umum ada 4. Nah, di sini saya bagi jadi 3 karena saya gabungkan salah satunya ya. Yang pertama ada pelayanan administratif. Nah, itu bentuknya seperti kita melakukan perpanjangan STNK misalnya ya, membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat gitu. Kemudian barang dan jasa itu bisa bentuk properti ya, kalau jasa itu bisa jadi jasa konsultasi atau jasa-jasa yang lainnya gitu ya. Kemudian pelayanan regulatif, nah ini bisa jadi pelayanan hukum, jadi bersifat regulatif yang ada aturan bakunya. Dan semua ini adalah bentuk pelayanan publik. Jadi bagaimana seseorang itu dijamin rasa amannya dan dijamin kedudukan yang sama di depan hukum, di mata hukum, itu juga sebuah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa setiap organ negara itu dia punya hak untuk mendapatkan seorang pengacara publik. Karena pengacara publik itu emang dibayar oleh negara untuk menjadi pengacara kepada setiap masyarakat. Jadi kita nggak perlu bayar. Itu adalah contoh dari pelayanan regulatif yang diberikan oleh pemerintah. Dan bentuk itu adalah bentuk dari pelayanan publik ya, untuk menjamin terjaminnya suatu layanan hukum kepada seorang warga negara gitu. Nah, untuk praktik ini, nah tentunya akan menjadi begitu baik, satu sempurna ya jika dijalankan dengan tidak menimbulkan masalah-masalah. Karena ada banyak masalah juga sebenarnya. Ketika masalah itu diakibatkan oleh 6 poin, yang pertama ada ego sektoral. Yang udah saya jelaskan tadi, kalau sektoral itu ada ego, ada nggak mau kerja sama yang lain atau semuanya mau dikerjakan sendiri, itu bakal jadi suatu masalah. Jadi akan lambat. Katakanlah suatu lembaga itu bisa membuat suatu web untuk pendaftaran misalnya kartu kesehatan misalnya. Tapi ketika mereka ingin membuatnya sendiri saja, tidak mau kerja sama perusahaan teknologi atau lembaga teknologi dan informasi,
itu kan menjadi lambat. Itu pelayanannya menjadi tertunda, tidak secepat yang kalau ada kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga yang memang andil atau ahli dalam mengembangkan IT tersebut. Jadi harus terbuka. Nah, itu bisa jadi masalah pelayanan publik. Kemudian koordinasi yang tidak optimal. Nah, koordinasi juga penting. Bagaimana suatu lembaga dengan lembaga lain itu harus ada koordinasi. Jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang tindih. Katakanlah semua lembaga itu ingin menunjukkan satu hasil yang bagus, tapi mereka ternyata melakukan hal-hal yang sama. Atau misalnya untuk satu hal udah dikerjakan sama lembaga lain, terus lembaga yang B mengerjakan hal yang sama. Itu buang-buang waktu. Pada akhirnya tidak digunakan, hanya dipakai salah satu yang terbaik saja. Jadi kenapa tidak mereka saling berkoordinasi untuk menghasilkan sesuatu yang memang lebih prima, ya, memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi. Nah, itu adalah bentuk dari masalah-masalah pelayanan publik yang sering timbul dalam masyarakat. Kemudian ada akses terbatas. Ini juga suatu kendala ya, karena memang pelayanan publik itu memang menjadi suatu kendala kalau ada akses yang terbatas. Misal katakanlah hari ini ada bantuan dari pemerintah untuk bantuan sosial, tapi karena daerah tersebut sulit dijangkau dengan moda transportasi, misalnya harus melalui transportasi laut, maka itu akan menjadi lebih lama. Jadi pelayanannya akan lebih terbatas dan tidak cepat seperti etika publik yang diharapkan. Dan hal-hal yang seperti ini itu menjadi masalah juga dalam pelayanan publik. Nah, kemudian ada partisipasi yang rendah. Kadang-kadang masyarakat juga tidak terlalu berkontribusi atau berpartisipasi atau proaktif dalam setiap pelayanan publik. Misalnya, ketika diberikan pelayanan posyandu kepada masyarakat, tidak semua ibu-ibu atau orang tua membawa anak balitanya ke puskesmas seperti arahan dari pihak puskesmas. Dan itu bisa menjadi suatu laporan yang tidak optimal dari suatu lembaga karena jumlah dari pesertanya tidak sesuai dengan jumlah penduduk atau data dari penduduk balita di suatu daerah tersebut. Jadi kadang juga dari pihak masyarakat sendiri juga masih kurang kesadaran untuk mendukung layanan yang diberikan oleh publik itu sendiri. Nah, kemudian tidak adanya mekanisme pengaduan. Ini juga suatu hal yang penting. Jadi makanya hari ini kita kadang-kadang sering ya sudah melihat ada seperti flyer atau seperti bentuk brochure atau something yang ditempel di suatu lembaga atau kita kan di rumah sakit misalnya atau misalnya di tempat pengurusan paspor itu ada jelas ya di kantor imigrasi. Jadi kalau ada layanan yang tidak baik atau ada pengaduan, kita bisa laporkan, ada mekanismenya. Laporkan ke nomor sekian atau ke email sekian. Itu bisa menjadi suatu tempat pengaduan ya, dan itu juga menjadi suatu bentuk evaluasi bagi lembaga tersebut agar bisa memperbaiki ya pelayanan yang kurang prima tersebut. Itu adalah suatu bentuk keterbukaan lembaga untuk menerima input atau masukan atau kritik dari masyarakat. Dan itu adalah suatu hal yang bagus. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada wadahnya, maka masyarakat hanya bisa mengeluh dan menyampaikan kepada sesama masyarakat. Itu tidak akan sampai ke pihak yang atas, nggak akan sampai ke atasannya. Maka perlu ada pengaduan yang dijadikan suatu mekanisme pengaduan publik untuk mengatasi pelayanan publik yang buruk atau rendahnya pelayanan publik atau kurang primanya suatu pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Ini juga satu hal yang sangat ironi ya, karena memang ketika wewenang itu diberikan atau bisa dibuat oleh seorang ASN sebagai pembuat kebijakan publik, maka wewenang itu disalahgunakan. Nanti pada akhirnya timbulnya korupsi atau adanya suap. Padahal katakanlah untuk menandatangani atau memberi persetujuan untuk sebuah proyek pemerintah, itu memang udah tugasnya seorang kepala daerah misalnya. Tapi ternyata karena hal ini menimbulkan dampak lain, maka dijadikan suatu celah untuk menerima suap misalnya atau menerima gratifikasi yang akhirnya mempermulus program atau proyek tersebut. Itu sudah menjadi akar yang membudaya pada masyarakat dan pada struktur pelayanan publik di Indonesia. Sampai hal-hal yang sangat ironi ketika kita melakukan proses pembuatan KTP misalnya. Kalau kita mau cepat selesai KTP-nya, kita harus berikan uang sebesar misalnya Rp50, maka KTP akan selesai dalam 1 hari. Jika tidak dibayar, tidak akan selesai. It's kind of something yang memang adalah pelayanan publik yang jelek. Karena itu penyalahgunaan wewenang. Harusnya mereka sudah dibayar untuk melakukan hal tersebut. Jadi masyarakat harusnya hanya tinggal menerima hasil dari pelayanan yang mereka berikan.
Ini masih banyak terjadi di lapangan dan ini adalah sebuah bentuk kurangnya atau tidak sadar kurang sadarnya seorang ASN tentang fungsinya dan kedudukannya dalam NKRI. Dan itu adalah suatu bentuk bagaimana timbulnya rasa ketidakpercayaan oleh masyarakat atau turunnya rasa percaya masyarakat kepada lembaga atau pelayanan publik itu sendiri. Oke. Ini kadang efeknya jauh sekali ya, teman-teman, karena bisa sampai kepada masyarakat tidak percaya lagi pada lembaga negeri, akhirnya mereka menuju ke lembaga yang swasta yang lebih cepat pelayanannya, kemudian juga lebih accountable, lebih terbuka, karena lembaga kita, lembaga pemerintah seringnya tidak sedetail itu. Namun dalam waktu ke waktu, pemerintah juga terus menunjukkan adanya kemauan untuk terus berbenah dan memberikan suatu contoh penerapan dari whole government yang terhimpun dalam dua hal. Bisa bentuknya adalah best practice dan juga dalam bentuk bad practice. Dari namanya sudah jelas ya, ada yang good practice, ada juga yang bad. Berarti ada yang buruk, ada yang baik. Jadi di sini contohnya untuk melakukan best practice itu tentu harus ada syarat-syaratnya. Ada 4 prasyarat best practice. The first is adanya budaya dan filosofi yang baru. Nah ini juga suatu penyerapan budaya, akulturasi misalnya, atau asimilasi budaya, itu juga satu bentuk bagaimana pemerintah melakukan suatu evaluasi atau refleksi bahwa hadirnya budaya dan filosofi baru itu juga ternyata akan membantu pemerintah untuk melakukan best practice dalam pelayanan publik. Jadi harus ada unsur penerimaan sebetulnya, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai nasionalisme dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian adalah accountability and incentive. Nah, bagaimana sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan oleh ASN. Dan juga memang ada insentif bayarannya. Jadi memang suatu pekerjaan pemerintah itu ada yang memang dibayar oleh negara dan juga ada dibayar oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang itu tapi sudah jelas aturannya. Katakanlah misalnya ketika kita membuat SIM, ada dana yang dikenakan untuk membuat SIM, betul ya? Dan dana itu sudah jelas dalam undang-undang, sudah ada memang peraturan perundang-undangannya. Dan itu memang disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat akan menerima karena itu memang sebuah bentuk penghargaan masyarakat untuk membayar jasa tersebut. Nah, itu suatu hal yang sah. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi harus terbuka. Jangan sampai ketika si A yang datang harganya sekian, B yang datang harganya beda lagi. Itu nggak boleh. Harusnya ada harga yang adil dan merata kepada setiap masyarakat. Nggak peduli mau dia miskin, kaya, dari golongan rendah terpandang, sama. Karena kedudukan warga negara itu sama di mata hukum. Jadi sudah jelas harus adil best practice-nya. Kemudian cara kerja baru juga penting. Ini yang hari ini kita sedang galakkan. Jadi setiap lembaga itu sudah mulai berangsur-angsur menuju kepada whole government yang lebih teknologi dan IT basisnya. Ya karena memang negara atau dunia itu sedang bergerak ke arah sana. Kalau Indonesia terus diam dan tidak mau beradaptasi, tidak mau belajar, willing to learn atau adapt terhadap cara kerja tersebut yang lebih sifatnya online, sekarang sudah ada work from home, itu juga suatu bentuk revolusi kerja yang luar biasa menurut kami. Karena itu adalah suatu bentuk bagaimana masyarakat ini mampu beradaptasi dengan kondisi yang sudah ada. Jadi karena manusia adalah makhluk yang sangat adaptif, harusnya pemerintah nggak perlu takut untuk menerapkan cara kerja baru atau mengadopsi cara kerja baru. Karena manusia ini terus bisa survive atau bertahan dalam kondisi apapun. Nah, kemudian cara baru pengembangan kebijakan dan pendekatan pelayanan. Ya, banyak ya contohnya kayak tadi ada e-tilang sekarang ya. Itu juga suatu hal yang sangat menarik. Kemudian ada pelayanan pembuatan sekarang ada vaksin, kita juga bisa melakukan swab test melalui kita bisa melakukan pelayanan publik yang memang bentuknya dilakukan secara online. Itu ya. Kemudian kalau tidak dijalankan semua syarat-syarat best practice ini, maka hasil akhirnya atau dampak buruknya adalah timbulnya bad practice. Nah itu bahaya sekali teman-teman, karena ini contohnya seperti kebiri, penyiksaan atau hukuman itu juga itu adalah bentuk hal yang memang tidak diharapkan timbulnya di Indonesia saat ini. Jadi kita sedang bergerak menuju kepada suatu pola pelayanan publik yang prima, yang mengedepankan aspek-aspek atau nilai-nilai nasionalisme, kemudian akuntabilitas, komitmen mutu, pelayanan publik ya, dan juga nilai-nilai etika publik yang baik. Nah itu semua juga bagaimana seorang ASN dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Tidak boleh ada yang tumpang tindih, harus optimal, harus ada self evaluation, harus ada kesadaran dan mau belajar untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Mungkin sekian ya dari saya untuk video kali ini. Untuk diskusi mengenai ini kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.